Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Mesak Agustin dengan NIM 2105096033 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi perencanaan penyusunan karir dalam mata kuliah perkembangan media BK. Nah teman-teman, dapat dilihat akan ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenali potensi diri, kedua menentukan tujuan, yang ketiga menganalisis peluang karir masa depan, yang keempat menentukan langkah karir selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir yaitu mengevaluasi strategi perencanaan karir. Mari kita lanjut pembahasan pada kelima poin penting ini. Yang pertama, mengenali potensi diri. Bagaimana ya? Kita dapat mengetahui potensi apa yang kita masing-masing miliki. Mari simak cara-cara berikut. Yang pertama, kenali bidang yang disukai. Di sini teman-teman pasti memiliki minat pada sesuatu, seperti bidang musik, tarian, sejarah, bahkan lukisan dan masih banyak lagi contoh lainnya. Ketika kita melakukan hal yang kita sukai, maka kita akan merasa puas dan senang ketika kita melakukannya. Yang kedua, kenali kemampuan diri. Aku bisanya apa? Tubuhku mampu tidak untuk melakukan tugas berat seperti itu. Semuanya perlu kita sadari agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sadari impian. Dari kecil, setiap orang pasti memiliki impian yang ingin dicapai. Nah, tugas kita agar impian itu tercapai, yaitu perlu adanya usaha, doa, dan restu dari orang tua. Yang keempat, kenali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang saya bisa lakukan dan orang lain tidak bisa lakukan, serta sebaliknya, apa yang orang lain bisa, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Nah, teman-teman tidak perlu iri, karena itu dapat kita jadikan sebagai motivasi agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang kelima, berani mencoba. Ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, jangan langsung bilang, aku nggak bisa, aku nggak mau. Justru kita harus melakukannya agar kita tahu berada di posisi tersebut, selama semuanya positif. Kemudian yang keenam, memperluas wawasan. Kita sebagai pelajar perlu untuk memperluas wawasan. Mengapa demikian? Karena kitalah penerus bangsa ini. Apa jadinya jika anak muda zaman sekarang tidak mengenal perkembangan teknologi dan informasi? Pasti dunia dan bangsa ini akan terus seperti itu-itu saja, tanpa adanya inovasi dan kemajuan dunia. 7. Konseling ke guru BK. Banyak dikatakan guru BK adalah polisi sekolah, padahal tidak demikian. Para siswa atau mahasiswa dapat berkonseling dengan guru BK untuk membantu menemukan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Poin yang kedua, yaitu menentukan tujuan. Kira-kira karir apa yang kamu inginkan dan sesuai tidak dengan tujuan yang kamu miliki. Nah, ada 8 hal penting dalam melakukan tujuan, dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki target pencapaian tujuan karir yang jelas apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah apa saja yang akan diambil, agar dalam kita berproses tidak bingung dan salah langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, jangan terlalu spesifik. Yang keempat, siap dengan adanya tantangan dan rintangan dalam pekerjaan. Semuanya berguna agar kita berkembang dalam pekerjaan yang kita lakukan dan dapat mengasah setiap potensi yang ada dalam diri kita. Yang kelima, tunjukkan komitmen Anda dalam menempati pekerjaan tersebut. Yang keenam, fokus pada pemberi kerja atau perusahaan. Memikirkan untuk menjadi karyawan yang berdedikasi, membantu mengembangkan perusahaan, bukan untuk menjatuhkan perusahaan.
Yang ketujuh, bersedia menerima saran dan kritik. Nah, kita dapat mendengarkan hal-hal yang positif dan dapat kita terapkan, kemudian kita buang hal-hal yang negatifnya. Yang kedelapan, terbuka dengan wawasan baru. Karena sekarang teknologi serba canggih, kita wajib untuk mengenal serta memahami agar tidak ketinggalan zaman. Poin yang ketiga yaitu menganalisis peluang karir masa depan. Perlu kita ketahui, ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang karir, yaitu yang pertama, mengenal diri sendiri, kelebihan, kekurangan, bakat, dan minat yang kita miliki. Yang kedua, membuat daftar pekerjaan yang masing-masing Anda minati. Kemudian yang ketiga, memahami setiap detail dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki tujuan yang ingin diraih, contohnya menjadi sukses. Yang kelima, melihat potensi karir di masa depan. Apakah pekerjaan yang ditempati sekarang akan berguna juga di masa yang akan datang? Kemudian yang keenam, adanya kesempatan berkembang ketika kita bekerja di suatu tempat, baik dalam teknologi, informasi, dan lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, mendapat kepuasan terhadap diri sendiri, karena keingintahuan sebelumnya telah tercapai dan diketahui. Kemudian poin yang keempat yaitu menentukan langkah karir selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika sudah menganalisis peluang karir? Berikut ada 2 cara yang kita dapat tempuh, yaitu yang pertama, membuat jalur karir terbagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama spesifik, yang kedua relevan, yang ketiga time bound atau timeline, yang keempat achievable, yang kelima measurable. Cara yang kedua yaitu self-informant. Yang pertama ada sense of control, meyakini semua yang terjadi pada dirinya adalah atas kehendak dan kendali diri sendiri. Yang kedua, kebutuhan untuk berprestasi dan berkuasa, di mana seseorang memiliki suatu tujuan agar lebih baik dari orang lain dan bisa untuk berkuasa. Kemudian yang ketiga, self-esteem, yaitu merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Poin terakhir, yang kelima yang akan saya sampaikan, yaitu mengevaluasi strategi perencanaan karir. Dalam poin ini sudah dapat ditentukan apakah karir yang kita jalani berdampak positif atau negatif dalam kehidupan kita. 4 hal yang perlu kita pikirkan dalam mengevaluasi, yaitu yang pertama, membuat daftar pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pikirkan apa saja umpan balik yang sudah diterima dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, memasukkan data analitik bila memungkinkan. Yang keempat, tuliskan tantangan apa saja yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan dan pemaparan materi mengenai strategi penyusunan karir yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi setiap orang yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih.